Halo para rebahaner yang doyan rebahan, semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Hari ini Cerita Kito akan melanjutkan membahas film Donghua yang berjudul Beyond Time's Gate episode 3. Oke, lanjut. Di episode sebelumnya diceritakan Suking terluka akibat pertarungannya dengan Pangsan. Di pagi yang cerah, di waktu Suking terbangun, dia merasa racun dalam tubuhnya akibat pertarungan dengan Pangsan sudah menghilang. Di waktu ia keluar, ia dikejutkan oleh beberapa orang yang berada di rumah Kapten Lei. Kapten Lei pun memperkenalkan orang-orang itu. Ternyata mereka adalah anggota kelompok gemuruh yang diketuai Kapten Lei sendiri. Kapten Lei mengenalkan satu persatu anggotanya kepada Suking, Shizi, yang telah mencapai tahap pemadatan energi tingkat 4 yang menggunakan caping dan senjata panah. Di selah perkenalan, seorang wanita mencoba menjahili Suking dengan mencoba merebut belati milik Suking. Setelah berhasil, dia tampak pamer karena dia dengan mudah merebut belati Suking. Namun ternyata Suking diam-diam juga telah mengambil belati si wanita itu. Si wanita pun kagum dengan kecepatan Suking. Dia bernama Luanya, telah mencapai tahap pemadatan energi tingkat 3. Sedangkan yang bertubuh besar, dia adalah Mangwi, telah mencapai tahap pemadatan energi tingkat 3. Di antara mereka, Sukinglah yang tingkatannya masih rendah, yaitu tahap pemadatan energi tingkat 2. Bukan tanpa tujuan mereka berkumpul di sini, mereka akan menjalankan misi dari ketua camp. Siapapun kelompok yang bisa mengumpulkan rumput 7 daun dengan jumlah yang paling banyak, maka akan mendapatkan imbalan sebuah pil pembersih debu yang khasiatnya melebihi pil putih. Kapten berniat mengajak Suking dalam misi ini, namun Shizi sedikit keberatan karena Suking hanya tingkat 2. Dia pasti akan menjadi beban dalam kelompok. Namun Mangwi memastikan jika dia akan melindungi Suking jika ada bahaya. Kapten pun menyerahkan semua keputusan pada Suking. Setelah mempertimbangkan, Suking pun bersedia ikut. Sedangkan di tempat lain terlihat ketua dari kelompok bayangan darah sedang menghadap kepala camp. Kepala camp mempertanyakan tentang kegagalan tugas yang diberikan kepada kelompok bayangan darah. Namun ketua kelompok itu berkelit dan menuduh kelompok gemuruhlah yang menggagalkan tugasnya kali ini. Namun ketua camp tak mau tahu dengan alasan mereka. Bahkan ketua sempat mencambuk ketua bayangan darah. Ketua camp mengetahui jika kelompok gemuruh sedang pergi ke hutan area terlarang untuk mengambil rumput 7 daun. Kepala camp menyuruh kelompok bayangan darah untuk menghabisi mereka. Di perjalanan, kelompok gemuruh berpapasan dengan beberapa orang yang menunggangi kereta. Di dalamnya terdapat seorang tabib yang sakti berasal dari tanah ungu yang bernama Master Bai. Dia bisa mengobati berbagai penyakit, bahkan bisa menghilangkan infeksi dalam tubuh. Sucing menatap tajam pada tabib tersebut sebelum kemudian melanjutkan perjalanannya lagi. Sampailah mereka di hutan tanah terlarang. Meskipun tampak tenang, namun Kapten Lei memperingatkan untuk tetap waspada, apalagi Sucing baru pertama kalinya datang ke tempat tersebut. Ada beberapa hal yang harus dipelajari dalam perjalanan ini. Ada 3 pantangan yang besar di daerah itu. Harus menghindari jika bertemu hewan langka yang tidak dikenal, kabut merah darah, dan suara nyanyian aneh. Jika bertemu salah satu, maka diwajibkan untuk sangat berhati-hati. Jika tidak, bisa dipastikan orang tersebut akan mati. Semua itu adalah pantangan yang turun-temurun dalam legenda. Meskipun sangat jarang ditemui, namun sekali bertemu bisa dipastikan orang tersebut akan mati. Mereka pun menceritakan tentang kelompok bayangan darah yang harus lebih diwaspadai karena mereka kelompok yang jahat dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Bahkan tak segan-segan membunuh siapapun yang berusaha menghalangi tujuan mereka. Mereka pun mulai mengumpulkan rumput 7 daun. Namun ketika Mangwi ingin memetik rumput itu, dia merasa aneh dengan rumput tersebut. Ketika Kapten Lei memeriksa, ternyata rumput itu telah ditaburi bubuk pemikat binatang. Dan benar saja, tak lama dari itu berbagai binatang menuju ke area itu dan menyerang mereka. Pertarungan dengan para binatang pun tak bisa dihindari. Mereka dengan sangat bersemangat membantai satu persatu binatang itu. Shizi merasa sedikit kagum dengan kemampuan Suking dalam bertarung. Ketika Suking sedang membunuh salah satu binatang, tiba-tiba binatang lain muncul dari belakang hendak menerkamnya. Namun untung ada Mangwi yang segera menghantam binatang itu.
Sucing pun berterima kasih kepada Mangwi yang telah menyelamatkannya. Meskipun mereka dengan mudah membunuh binatang-binatang itu, namun lama-kelamaan tenaga mereka bisa terkuras karena binatang itu terus berdatangan seolah tak ada akhirnya. Kapten Lei memerintahkan Shizi, Luanya, dan Suking untuk pergi dari tempat itu terlebih dahulu. Sedangkan Kapten Lei dan Mangwi akan mencoba menghalau binatang-binatang tersebut. Mereka bertiga berlari meninggalkan tempat itu. Tampak dari atas pepohonan, Kapten kelompok bayangan darah sedang mengawasi pergerakan mereka. Tibalah mereka di tepi jurang. Mereka tak bisa berbuat apa-apa kecuali menghadapi binatang-binatang itu. Shizi mengeluarkan panahnya menembak satu persatu binatang itu. Begitupun dengan Luanya dengan lincah memainkan belatinya. Sedangkan Suking terus menghindari terkaman para binatang itu dan terlihat binatang yang lebih besar dan berbeda menerkamnya hingga jatuh ke jurang. Binatang itu terus mencengkeramnya. Sucing yang panik kemudian menggigit binatang itu dan menusuknya beberapa kali. Sehingga mereka berdua terhempas di dasar jurang. Kapten Lei dan Mangwi pun telah lolos dari para binatang itu. Namun masalah timbul, infeksi zat asing dalam tubuh Mangwi bereaksi. Kapten Lei memperingatkan Mangwi untuk segera meninggalkan tempat itu dan mengonsumsi pil putih. Namun Mangwi yang keras kepala mengatakan dia masih bisa mengatasinya karena dia hanya terinfeksi sedikit. Tiba-tiba terdapat serangan bola api yang membuat mereka berdua kewalahan dan terhuyung ke belakang, bahkan perisai milik Mangwi hancur berhamburan ke sungai. Ternyata serangan itu berasal dari kelompok bayangan darah. Sedangkan Suking yang berada di dasar jurang berusaha bangkit. Tiba-tiba muncul tentakel hitam dari tubuh binatang yang jatuh bersama Suking. Tentakel itu menyerang Suking. Meskipun Suking sudah memotongnya, namun tentakel itu tetap hidup. Tentakel itu mengikat tangan dan kaki Suking, bahkan merayap menutupi seluruh tubuhnya. Ketika seluruh tubuhnya tertutup tentakel itu, muncullah mutiara ungu dari dalam tubuh Suking dan menghancurkan tentakel itu. Tentakel itu berbentuk bayangan monster. Ia hendak kabur, namun mutiara ungu menghisap tentakel itu masuk ke dalam tubuh Suking. Ia mengerang kesakitan, namun di waktu yang sama, Suking menembus ke tahap pemadatan energi tingkat 3. Setelah ia mulai membaik, ia tak sengaja melihat pecahan perisai milik Mangwi yang hanyut di sungai. Kemudian Suking bergegas mencari Mangwi dan Kapten Lei. Di tempat lain, Kapten Lei dan Mangwi sedang bertarung melawan kelompok bayangan darah. Mereka berdua tampak kewalahan dikarenakan tenaga mereka sudah terkuras ketika bertarung melawan segerombolan binatang. Bahkan, Mangwi harus menerima beberapa luka sabetan dan tusukan belati. Dan di waktu itu juga infeksi zat asing mulai tak dapat dikendalikan. Mangwi diselimuti asap hijau, kini dia berangsur bermutasi menjadi seorang monster. Sedangkan kelompok bayangan darah memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang Mangwi. Mangwi tak tinggal diam. Dia mencoba melawan namun ia semakin lemah. Pada akhirnya ia memutuskan untuk mendekap salah satu anggota bayangan darah. Dan akhirnya tubuh Mangwi meledak bersama anggota kelompok bayangan darah. Sucing yang telah sampai di sana dan melihat kejadian itu begitu sedih dan marah mengingat kebaikan Mangwi padanya. Suking yang sedang marah pun langsung menginjak anggota kelompok bayangan darah hingga mati. Dan berakhirlah episode kali ini dan tentunya akan bersambung di episode selanjutnya yang lebih seru lagi. Sampai jumpa.